Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan calon Fulbrighter Indonesia. Selamat datang di acara Aminef Online Series yang pada siang hari ini akan membahas mengenai Fulbright Master Degree Scholarship, di mana kita juga menghadirkan dua orang alumni Fulbright untuk membagikan pengalaman mereka di beasiswa Fulbright. Nah, sebagai informasi, beasiswa Fulbright Master's Degree itu saat ini sedang menerima pendaftaran dari Anda hingga tanggal 15 Februari 2021. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef akan menjadi moderator Anda pada acara hari ini. Nah, acara ini kami adakan di Zoom meeting dan sedianya ingin kami siarkan di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia dan juga My America Jakarta. Namun karena adanya kendala teknis, hal tersebut tidak bisa kami lakukan kali ini. Namun acara ini bisa disaksikan secara langsung di YouTube account Aminef Fulbright Indonesia. Silakan Anda bergabung dengan kami di akun YouTube atau Anda juga bisa menyusul bergabung di Zoom meeting, di mana untuk mendapatkan tautan pendaftaran Zoom meetingnya, Anda bisa melihat tautan pendaftarannya di Instagram Story akun Aminef di Fulbright Indonesia dan juga di Twitter kami yang terbaru, yaitu di @fulbrightid. Jadi kami ucapkan selamat datang kepada Anda, baik yang bergabung di Zoom meeting ini maupun di YouTube. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan menyimak pengalaman dari dua orang penerima beasiswa Fulbright Master's Degree, di mana keduanya adalah penerima beasiswa Fulbright pada tahun 2015. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan, yaitu ada Erika Mukhlisina Siregar, asal Sumatera, yang melalui beasiswa Fulbright, yang bersangkutan studi S2 di Old Dominion University pada bidang Computer Science. Saat ini, Erika adalah seorang data scientist di Badan Pusat Statistik di Jakarta. Selain itu, Erika juga aktif di berbagai komunitas seperti di Our Ladies Jakarta, Jakarta Machine Learning, dan beliau juga mengajar di Politeknik Keuangan STAN. Tepatnya mengampu mata kuliah statistik terapan. Sementara pembicara kita yang kedua adalah Johannes Paidiban, asal Papua, yang bergabung bersama kita dari Manokwari, atau biasa kami panggil beliau ini Anes ya. Anes studi S2 bidang International Policy and Development di Middlebury Institute of International Studies at Monterey. Anes saat ini bekerja sebagai asisten staf khusus Presiden Republik Indonesia dan juga merupakan Duta Komoditas Papua, Papua Barat. Terima kasih banyak kepada Erika dan Anes yang bergabung pada acara siang hari ini. Sebelum memulai agenda acara, seperti biasa, saya ingin menjelaskan peraturan acara daring ini, yaitu bagi Anda yang bergabung di Zoom meeting selama paparan oleh pembicara, mohon untuk semua peserta mematikan audio Anda. Sesi tanya jawab akan kami buka setelah pembicara membagikan paparan. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, apabila Anda bergabung di Zoom meeting ini, silakan ketikkan pertanyaan melalui private chat ditujukan kepada Aminef Studio 2 yang merupakan technical co-host acara ini. Bila waktunya nanti memungkinkan, kami akan menerima pertanyaan via audio dan juga video dari para peserta di Zoom. Bagi Anda yang bergabung dengan kami di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita mulai penjelasan mengenai program Fulbright untuk warga negara Indonesia, di mana pada kali ini kami akan mulai dengan video profil Fulbright Journey in Indonesia. Oleh karena itu, saya akan membagikan window dari YouTube yang akan Anda saksikan sesaat lagi. At the heart of the Fulbright program, the premier educational exchange program operated in over 150 countries worldwide, are the principles of international partnership and cooperation.
For 65 years, the Fulbright program in Indonesia has supported more than 3,000 Indonesians and 1,200 Americans to study, do research, or teach in a variety of disciplines in our two countries. The partnership between Indonesia and the U.S. has been strengthened by AMINEF, the binational Fulbright Commission that has managed the program here for 25 years. This partnership continues to empower talented minds in both countries to experience new environments, contribute to their fields or professions, and inspire those around them. I think the most memorable experience from studying in the US, the opportunity to meet people from different backgrounds, from different countries, from different cultures. Because when I started to learn about others, at the same time, I also learned about myself, about my weaknesses, about my strength, how I learn from others, how I share my experience with others. So we learn from one another. I think that's very important, which I might not ever get in other places. The opportunity to meet people from this, diversity. It was a once-in-a-lifetime experience, and I felt privileged every day that I had a Fulbright. For 2 years, I could study almost anything I wanted to learn what made Indonesia tick. Well, what was the important thing is it gave me an opportunity to study. I will never be able to go there to the US on my own. My family cannot support me to go that far. And going to the US was something extraordinarily fantastic at the time. My Fulbright scholarship at Columbia did not only change, but basically dictated my life, the course of my life. Over the last 65 years, Indonesian and American Fulbrighters have made important contributions in many fields: art, science, economics, English language teaching, and various branches of humanities and social sciences. In a bigger picture, Fulbright has an immense impact on the mutual understanding among Indonesians and Americans. Fulbrighters have gone on to become prominent figures in their In the field of work that I choose to do, for example, as a journalist, I did a lot of coverages for the sake of the public, like exposing corruption. To name one Fulbrighter whose work I admire the most is Azumardi Azra. A piece in the society, especially in the interreligious works. I brought improvement by transforming Institute of University because I believe young Muslims should be widened, their intellectual horizon should be widened. And I said, you can study, you can learn from any sources of knowledge, including US. Yeah. I immediately felt home in Kendari, and then that's something that I want people to feel when they come to America or when they visit my home. It's just welcome at. And that means not only sharing my own culture coming from America and my own experiences, but even more than that, being a listener and a taker of all the culture that's around me in Indonesia. The Fulbright program continues to inspire the next generation of leaders and the communities which they serve. I think Fulbright is different from other scholarships in that, frankly, I think it's the most prestigious and most competitive scholarship program in the world. And I think the other thing that sets it aside is the expectation that we all are going to contribute to each other's societies. Fulbright is unique because this is the legacy of Senator Fulbright. It's about public service. So if I'm a Fulbrighter and I don't do public service, I do not represent, the mission of Senator Fulbright. Let's say when I went back from the US, I started to teach. Actually, I was confused at the time if I really wanted to teach at the university or in another place. At the first day I returned to the university, my student came to me, please don't go again. And for me, to touch one's life, you cannot measure. This is like to touch the whole country. And for me, even if I have impact only to one student, that's enough as long as he become, a better person than myself.
Through the Fulbright experience, we contribute to the development of both Indonesia and the U.S. and inspire future generations of both nations. Itu tadi video mengenai program Part of the Fulbright Fulbright di program, Indonesia. the premier Sebentar educational ya, saya exchange akan program mematikan operated in dulu over 150 countries. window YouTube saya. Ya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai penjelasan program beasiswa Fulbright Master's Degree Scholarship. Nah, untuk keperluan ini, saya akan membagikan layar PowerPoint saya. Oke, kita mulai saja untuk penjelasan mengenai beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Nah, sebagai pendahuluan, program Fulbright di Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1952, di mana dalam 68 tahun ada kurang lebih 3.000 alumni Indonesia, di mana 80% diantaranya adalah penerima beasiswa di tingkat S2 dan S3, sementara sisanya adalah penerima program nirgelar yang sifatnya fellowship. Nah, untuk Fulbrighter pertama kami adalah Bapak Hasan Syadili, yang merupakan Fulbright Master's Degree tahun 1952, dan beliau adalah penyusun kamus bahasa Inggris Indonesia, Indonesia Inggris, yang hasil karyanya masih kita nikmati hingga saat ini. Beliau kuliah di Cornell University pada tahun 1952, dan di sanalah beliau bertemu dengan Bapak John Eccles untuk mereka kemudian membuat kolaborasi untuk menyusun kamus tersebut. Selain itu juga ada Bapak Rustandi Kartakusuma yang mengajar sastra Indonesia di Yale University. Ada juga Kiai Haji Agus Salim yang merupakan cendekiawan Muslim kemuka, yang merupakan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang ketiga. Setelah itu juga ada yang relatif baru ya, ada Kepala BMR yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, ada juga Dirjen Guru dan Ketenagakerjaan Kemendikbud, Dr. Iwan Syahril, dan ada juga anggota Komnas Perempuan, Profesor Kalimatul Kiptiah, serta ada pengarang dan akademisi Intan Paramadita. Setelah itu, beberapa orang staf sus Presiden Republik Indonesia adalah Fulbrighter, seperti Mbak Ayu Kartika Dewi dan juga ada Dini Shanti Purwono. Dan beasiswa Fulbright memiliki alumni yang mereka semua adalah pakar dan juga tokoh di berbagai bidang. Ada yang di bidang kesenian, desain, sastra, ataupun penelitian sains. Berikut ini bagaimana beberapa orang Fulbrighter memaknai program Fulbright. Ada Bang Ahmad Fuadi yang mengatakan bahwa Fulbright adalah milestone dalam hidupnya, karena beasiswa ini telah membuka banyak pintu kesempatan dalam hidup beliau, yaitu pintu untuk menimba ilmu, pintu untuk melihat dan merasakan budaya dan interaksi dengan berbagai bangsa, khususnya Amerika, serta pintu untuk berkarir. Selain itu ada juga Fulbrighter tahun 2017, Melarisa Syarif, yang mengatakan bahwa dalam beberapa minggu pertama beliau memulai perkuliahan, New York Film Academy Fulbright Initiative mengundangnya untuk makan malam bersama penerima beasiswa Fulbright lainnya dari berbagai negara yang menjalani studi di berbagai bidang studi. Dan memasuki semester kedua, mereka semua diundang ke pemutaran khusus film nominasi Academy Award Hacksaw Ridge, di mana Mela memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada aktor dan sutradara Mel Gibson. Ada juga epidemiolog dan dosen Universitas Pajajaran, Panji Hadi Sumarto, di mana beliau mengatakan bahwa Fulbright opened the door to more opportunities. Being a Fulbright awardee leveraged my presence in the US and introduced me to many respected people in their field of expertise. Fulbright experience is definitely one that I would recommend anyone to have. If you happen to think about applying, please do apply. Otherwise, please do think about it.
Sekarang kita masuk, mengapa warga Indonesia harus mempertimbangkan untuk melamar Fulbright? Yang pertama, adanya global network yang ditawarkan, karena program beasiswa Fulbright tidak hanya ditawarkan kepada warga negara Indonesia, tapi juga ke 160 negara lainnya, sebagaimana yang kita tadi simak di video. Oleh karenanya, Anda memiliki kesempatan untuk berjaring dengan Fulbrighter dari negara lain, yang mudah-mudahan ke depannya bisa membangun jaringan dan juga kerjasama antar bangsa. Yang berikutnya adalah bantuan proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat, di mana untuk Anda yang ingin melamar Fulbright Master's Degree Program, Anda tidak didaftarkan ke hanya 1 atau 2 kampus, tapi bisa 4 kampus yang berbeda. Oleh karena itu, silakan Anda cari tahu kira-kira kampus mana yang memang menyediakan bidang studi serta spesialisasi yang ingin Anda ambil untuk studi Anda. Yang berikutnya, ketika Anda sudah sampai di Amerika, maka kami akan memberikan bantuan akademis dan non-akademis selama studi. Yang berikutnya, sebelum Anda memulai program, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk pre-academic training. Pre-academic training ini adalah program untuk pengayaan kemampuan sehingga Anda bisa lebih sukses dan survive ketika menjalani studi Anda. Nah, pembicara kita yang 2 orang sekarang ini, Anes dan Erika, memiliki cerita yang menarik mengenai pre-academic training mereka. Jadi nanti kita akan dengarkan sama-sama dari mereka ya. Setelah Anda menyelesaikan program Fulbright untuk studi Anda, yang berikutnya adalah Anda diperkenankan untuk menjalankan post-academic training dan juga internship di Amerika Serikat. Nah, yang tidak kalah penting adalah bantuan visa J untuk penerima beasiswa dan keluarga, serta tidak adanya batasan usia untuk melamar Fulbright. Saya akan lanjutkan lagi untuk PowerPoint-nya. Nah, kalau untuk studi di Amerika Serikat sendiri, kita tentunya sudah tahu beberapa hal ini ya, yaitu di Amerika banyak sekali kampus yang bisa dipilih, dan kampus-kampus tersebut menawarkan beragam disiplin ilmu dan topik penelitian yang berbeda-beda, serta masyarakat dan budayanya multikultural, mutu pendidikannya terjamin, suasana kampus yang nyaman, fasilitas belajar yang lengkap dan canggih, serta tenaga pengajar bertaraf internasional. Kita masuk kepada kesempatan Fulbright untuk warga negara Indonesia, yaitu Fulbright Master's Degree Scholarship. Siapa sajakah yang bisa melamar program ini? Anda yang sudah punya gelar S1, minimal IPK 3 pada skala 4, dan memiliki minimum TOEFL ITP 550 atau skor lainnya yang setara, maka Anda bisa melamar beasiswa Fulbright. Apabila Anda saat ini masih berstatus mahasiswa S1, namun per tanggal tenggat waktu 15 Februari 2021, Anda sudah bisa mendapatkan surat keterangan lulus sementara dari kampus, maka Anda sudah bisa melamar Fulbright. Ya. Untuk persyaratan umumnya, bagi Anda yang kita cari adalah merupakan warga negara Indonesia tentunya, memiliki prestasi akademis, berbahasa Inggris fasih, komitmen terhadap bidang studi yang dipilih, berbakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, serta yang tidak kalah penting adalah sanggup menyelesaikan pendidikan atau penelitian atau pelatihan di Amerika. Serta bersedia kembali ke Indonesia setelah studi, dan berkaitan dengan syarat usia, masih bekerja minimal 5 tahun sebelum Anda memasuki masa pensiun. Jadi, misalkan ada seseorang PNS, di mana kalau PNS itu biasanya usia pensiun adalah di usia 56 atau 57. Yang bersangkutan usianya saat ini 45 tahun. Maka yang bersangkutan masih bisa melamar Fulbright Master's Degree untuk studi S2. Karena ketika dia pulang dari Amerika Serikat setelah menyelesaikan program, dia masih memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Kami harap ilustrasi ini bisa cukup menjelaskan ya mengenai persyaratan yang berkaitan dengan batas usia. Yang berikutnya, bidang studi apa yang bisa dilamar? Bidang studi yang bisa dilamar melalui program Fulbright Master's Degree itu adalah semuanya yang ada di Amerika, kecuali
yang bersifat klinis, di mana mahasiswa harus berinteraksi langsung dengan pasien. Bagaimanakah dengan mereka yang memiliki sertifikasi atau berprofesi sebagai dokter misalkan? Apakah masih boleh melamar beasiswa Fulbright? Tentu saja mereka masih boleh melamar beasiswa Fulbright dengan catatan mereka mengambil bidang studi yang bersifatnya tidak klinis. Misalkan bidang-bidang studi yang berlandaskan stem cell research, molecular biology, dan sebagainya. Bagaimanakah cara mengajukan lamaran untuk beasiswa Fulbright? Berikut ini adalah persyaratan pendaftarannya yang Anda harus lengkapi, yaitu yang pertama, ada formulir aplikasi termasuk esai, fotokopi hasil tes TOEFL yang masih berlaku, 2 surat rekomendasi, fotokopi legalisir transkrip akademik dan ijazah dalam bahasa asli dan terjemahan bahasa Inggris, fotokopi KTP, dan juga CV. Untuk timeline-nya sendiri, apa sajakah step-step atau langkah-langkah yang nanti Anda akan lalui apabila Anda menjadi seorang kandidat penerima beasiswa Fulbright? Mari kita simak ini ya, Yang pertama, setelah Anda mengirimkan formulir aplikasi di tanggal 15 Februari, maka yang terjadi berikutnya adalah proses seleksi wawancara apabila Anda lolos di tahap seleksi berkas. Nah, seleksi wawancara serta nanti pengumumannya dengan bulan Mei. Lalu, apakah Anda menjadi kandidat penerima beasiswa Fulbright? Proses berikutnya yang Anda lalui adalah melakukan tes TOEFL IBT dan GRE atau GMAT, yaitu langkah ketiga yang ada di sini ya. Tes ini nanti akan berlangsung di Jakarta atau kota lainnya yang memiliki tes center luar, maka hasil skornya akan kami bawa ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Silakan Anda lakukan negosiasi, Anda bisa mengajukan kampus-kampus mana yang Anda inginkan di Amerika Serikat, namun nanti kami akan memberikan pertimbangan. Bahwa tentu dengan skor seperti ini dan juga kualifikasi seperti ini, kami akan membantu Anda dalam proses matching dengan universitas yang ada di Amerika Serikat. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menghindari Anda mendapatkan beasiswa Fulbright-nya, tapi tidak mendapatkan penempatan di kampus di Amerika Serikat. Yang mana berarti Anda tidak jadi berangkat, tapi tentunya kami akan minta bersangkutan untuk melamar kembali beasiswa Fulbright di cycle atau siklus tahun berikutnya. Yang berikutnya, setelah Anda menerima pengumuman mengenai penerimaan di kampus-kampus di Amerika Serikat, di mana proses ini berlangsung di bulan Januari 2022, maka Anda akan kami undang untuk mengikuti orientasi pra-keberangkatan atau pre-departure orientation, di mana untuk acara ini bisa berlangsung secara virtual atau in-person, secara langsung atau tatap muka. Kita tentunya harus melihat kondisi ya, karena saat ini kita sedang berada pada kondisi yang tidak menentu berkaitan dengan pandemi global. Dan proses berikutnya adalah keberangkatan ke Amerika, disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing dan juga apakah nanti Anda akan mengikuti pre-academic training atau tidak. Itulah timeline beasiswa Fulbright. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa timeline-nya sangat panjang, yaitu kurang lebih 1,5 tahun, namun
enaknya apabila Anda melamar Fulbright, Anda perlu melamar beasiswanya terlebih dahulu. Tidak perlu punya LOA atau Letter of Acceptance dari Universitas di Amerika. Apabila ini cukup menjelaskan ya. Nah, yang berikutnya, komponen apa saja yang ditanggung oleh beasiswanya? Masa pembiayaan adalah 2 tahun, di mana selama mengikuti proses di Indonesia, yaitu ketika Anda menjadi kandidat penerima beasiswa Fulbright atau dipanggil untuk seleksi wawancara di tahap awal, Anda akan memeriksa uang. Lalu, ketika Anda mengikuti program di Amerika Serikat, ketika Anda sudah memulai proses kegiatan belajar mengajar, maka Anda akan diberikan biaya program atau biaya kuliah atau biaya penelitian, uang saku, master's degree scholarship. Anda bisa mengunjungi laman Aminef di www.aminef.or.id, di mana kami akan tunjukkan juga homepage kami di awal, dan juga tangkapan layar dari halaman Fulbright Master's Degree. Nanti Anda bisa pelajari lebih. Kami juga menyarankan Anda untuk mengunjungi halaman Frequently Asked Questions, karena di sini memuat pertanyaan-pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh calon aplikan. Anda bisa mengikuti kami di media sosial, ada Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, ada juga Instagram @Fulbright. Apabila Anda memiliki pertanyaan, tentunya kalau ada di acara ini, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda sekarang dengan personal chat ke Aminef Studio 2, langsung ke sana. Namun apabila di akhir acara ternyata Anda masih memiliki pertanyaan, Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation, kami adalah sebuah yayasan dwibangsa yang berlokasi di Jakarta, di mana kami berdiri sejak tahun 1992, dan kami mengelola salah satu program Fulbright Indonesia yang mendapatkan beasiswa, itu sudah pasti akan berangkat ke Amerika Serikat untuk menjalankan studi atau penelitian atau program mereka. Sementara orang Amerika yang mendapatkan beasiswa Fulbright untuk ke Indonesia, pasti mereka akan datang kemari. Mereka akan menjalani berbagai penelitian, berbagai kegiatan seperti penelitian, mengajar, dan juga berbagi keahlian akademis dan profesional. Untuk beasiswa yang dikelola oleh Aminef untuk warga negara Indonesia sendiri, itu sebetulnya cukup banyak skemanya. Ada kurang lebih 9 program beasiswa yang berbeda, di mana Fulbright Master's Degree adalah salah satunya yang ada di sini ya, termasuk dalam kategori visiting student. Untuk informasi yang lainnya, Anda bisa simak di laman Aminef, www.aminef.or.id. Oke, berikut ini adalah beberapa American Fulbrighters yang datang ke Indonesia, yaitu ada Profesor Bill Liddell dan juga Profesor Janet Steele, dan juga ada James Castle dan Profesor Nancy Peluso. Mereka ini adalah orang-orang Amerika yang peduli terhadap isu-isu Indonesia. Biasanya mereka menamakan diri mereka Indonesianis. Dan mereka kerap kali berbagi pengalaman, pengetahuan Indonesia maupun di negara lainnya. Ini adalah kabar yang cukup baru, yaitu pada tahun ini, 2021, beasiswa Fulbright sedunia itu sedang merayakan ulang tahun yang ke-75 tahun.
Nah, untuk merayakan ulang tahun ke-75 ini, dibentuklah sebuah laman khusus, yaitu di fulbright75.org, di mana sepanjang tahun ini akan ada banyak sekali kegiatan yang bertema Impact 75 Years of Global Action, Opportunity, and Connection, dan tentunya nanti Aminah akan bergabung dalam kemeriahan ulang tahun tersebut melalui berbagai kegiatan yang nanti kami akan lakukan. Silakan pantau terus laman dan juga kanal media sosial Aminah untuk informasi kegiatan-kegiatannya. Baik, itu tadi dari kami. Ya, silakan Anda meresapi informasinya. Masih ada waktu untuk sampai tanggal 15 Februari untuk Anda bisa mengirimkan formulir aplikasi dan menjadi seorang Fulbrighter seperti 3.000 Fulbrighter lainnya yang ada di Indonesia. Oke, itu tadi penjelasan mengenai Fulbright Master's Degree Scholarship. Semoga bisa memberikan informasi dan inspirasi bagi Anda. Sekarang kita akan memasuki sesi bersama dua orang Fulbrighter kita, yaitu ada Erika dan juga ada Anes. Halo, selamat sore Erika dan juga Anes. Halo Mbak Mita, thank you for having me, Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Halo, wow. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa dua orang Fulbrighter yang bergabung dengan kita pada sore hari ini adalah Fulbright Master's Degree Program tahun 2015 ya, di mana kalau Erika kuliah di Old Dominion University, sementara kalau Andes itu kuliahnya di Middlebury Institute. Halo Erika. Iya Mbak Mita, halo. Sekarang Erika bergabung dari mana? Sekarang saya di Jakarta. Ya, di Jakarta, sudah dipindah tugaskan. Tadi di awal kan Mbak Mita memperkenalkan aku di Sumatera ya, sekarang udah pindah ke Jakarta. Sekarang sudah pindah ke Jakarta ya. Iya. Oke, sementara kalau sekarang Anes bergabung dengan kami dari mana? Ya, saya dari saat ini ya? Berada di Manokwari, tetapi tugas bekerja di Jakarta. Baiklah. Terima kasih banyak rekan-rekan sudah menyempatkan waktu untuk bergabung pada sesi ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman nih, mungkin dimulai dari Erika dulu ya. Apakah kegiatan Anda sebelum Anda melamar beasiswa Fulbright pada tahun berapa? 2014. Ya, silakan dijelaskan. Oh ya, jadi saya lulusan sebuah sekolah tinggi kedinasan. Jadi begitu lulus, saya ditempatkan di sebagai PNS di sebuah kabupaten di Sumatera Barat. Saya bekerja sebagai statistisi di Badan Pusat Statistik. Seperti itu, Mbak. Ya. Kegiatan saya. Oh, I see. Terus setelah itu melamar Fulbright, lalu Anda ditempatkan di Jakarta, begitu ya? Ditransfer. Iya, benar sekali Mbak. Karena ada kewajiban bekerja dulu, kan kalau kami yang PNS ada kewajiban bekerja selama 4 tahun, jadi baru melamar Fulbright. Yang kegiatan yang Anda lakukan. Oh, sorry, tadi kayaknya miss pertanyaannya. Silakan, Anes. Oh, oke. Ya. 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 Sebelum melamar Fulbright, Anes apa kegiatannya? Anes? Oke. Jadi saya lulusan dari universitas di Filipina, namanya University of the Philippines. Philippine Women's University.
Saya mengambil jurusan S1 saya di bidang hubungan internasional. Setelah lulus baiklah. tahun Dan pertama setelah itu, saya ya setelah itu saya setelah lulus membantu usaha orang tua, dan tahun kedua tahun 2013 itu saya bergabung dengan LPPM. LPPM ini lembaga pengabdian dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Oke, di Papua. Unipa ya, di Manokwari. Oke. Iya, di Manokwari. Oke, baiklah. Nah, sekarang Dan pada bisa tahun 2014, dijelaskan secara singkat. tahun 2014, Ya, oke. Sekarang bisa minta tolong dijelaskan secara singkat nih, mengapa pada tahun tersebut Anda ambil, yaitu berarti computer science, kalau di Andes berarti yang berhubungan dengan policy ya. Silakan dari Erika dulu. Iya Mbak Mita, suara saya terdengar jelas ya Mbak Mita ya? Ya, Oke. jelas sekali. Oh ya, jadi ceritanya waktu saya bekerja di Badan Pusat Statistik, saya diamanahi tugas-tugas yang terkait dengan IT. Nah, maaf sebelumnya Mbak, ini kayaknya ada balikan suara gitu, saya jadi agak kurang dengar. Statik saya Kalau sejauh ini dari saya suaranya Erika baik-baik saja, nggak ada echo atau kebalikan suara. Oke, saya lanjut aja ya Mbak. Jadi dari pekerjaan saya itu, saya sering dituntut untuk mampu mensupport pekerjaan dari segi IT, yang mana sebenarnya itu saya sendiri juga belajar sendiri gitu, otodidak. Nah, dari itu saya sering browsing ketika untuk solving problem, browsing terkait dengan IT dan data science, itu saya menemukan bahwa memang banyaknya itu informasi bersumber di Amerika Serikat gitu, US. Nah, dari itu saya kepikiran, nanti kalau seandainya saya bisa dapat opportunity soal IT, ya ke US gitu, dengan data science. Itu Mbak, alasannya pengen ke US. Sorry Mbak Mita, suaranya tadi nggak kedengaran. Atau mungkin lagi delay, sorry. Oke. Mbak Mita nggak kedengaran. Mohon maaf, rekan sekalian, di saya ada kendala. Iya, suara Mbak Mita entah kalau nggak delay berarti suaranya kayak slow, kayak seperti orang bicara kalau slow motion. Oke, sorry, ini saya Maya, saya mau jump in bantu Mita. Mungkin tadi bisa langsung aja Alumna Erika untuk memberitakan dari yang ditanya oleh Mita. Jadi nggak apa-apa, kita jalan terus saja. Oh oke, terima kasih Mbak Maya. Jadi mungkin saya ulangi lagi, tadi alasan saya kenapa melanjutkan studi di Amerika, itu diawali dari tuntutan pekerjaan yang mengharuskan saya untuk solving banyak problem terkait IT, di mana saya dituntut untuk belajar sendiri gitu, dan saya sering browsing, cari tutorial cara mengerjakan, baca-baca paper, dan saya menemukan bahwa bidang yang sensitif dengan IT data science itu memang kebanyakan United States. Nah dari situ saya tertarik untuk mencoba melanjutkan studi S2 saya ke United States. Itu Mbak Mita.
Mbak Mita Halo, kayaknya Mbak Mita. suaranya. Oke, sorry mungkin Ya. Mita koneksinya Bagaimana lagi. kalau sekarang sudah Atau saya langsung aja ya menjawab pertanyaan yang sama. Ya, langsung aja, sambar aja, masuk ya, silakan. Ya. Karena di sini Iya, kalau saya silakan. sendiri sih dari lingkungan karena saya tinggal di dalam lingkungan kampus dan kebetulan di sini ada beberapa orang-orang dosen-dosen di Universitas Papua yang juga merupakan alumni Fulbright. Jadi banyak sharing session, berbagi cerita, mereka banyak berbagi cerita. Disitulah saya tertarik untuk melamar beasiswa Fulbright. Beasiswa Fulbright. Oke, terima kasih. ya, sekarang apakah suara saya sudah oke belum? Ya, Mit, sudah oke. Sudah Silakan. dengar? Mbak Mita suaranya juga ya? oke, ya. Beasiswa Oke, Fulbright. kalau gitu saya saya Mbak Mita sambil suaranya off oke, video, ya. sambil mencoba alternatif kedua ya. Boleh nanti Erika langsung dimulai penjelasan yang di PowerPoint yang dijelaskan mengenai kegiatan dalam beasiswa Fulbright termasuk di academic training. Silakan, langsung saja. Oh ya, oke siap Mbak Mita. Saya izin share screen ya. Oke, ini cerita sedikit saya mau share perjalanan saya dan juga ada Anes juga di sini karena kebetulan kami satu kohort. Jadi diawali dari pre-departure orientation dulu, PDO. Jadi seperti yang tadi udah diceritain Mbak Mita, kalau misalnya kita udah ditetapkan sebagai penerima beasiswa Fulbright, nanti diundang untuk mengikuti PDO. Waktu itu angkatan kami, PDO-nya ada di Yogyakarta pada bulan Mei 2015. Nah, ini beberapa foto yang akan saya tunjukin. Jadi pada intinya kegiatan PDO itu kita nanti akan mendengarkan beberapa cerita dari alumni-alumni Fulbright juga, bagaimana dulu mereka, perjalanan mereka di US, bagaimana mereka survive, terus juga ada cerita-cerita dari Fulbrighter Amerika yang sedang ada di Indonesia. Kemudian kita juga di sini kenalan dengan sesama Fulbrighter yang satu kohort. Di sini saya berkesempatan berkenalan dengan banyak teman baru dari berbagai bidang ilmu yang luar biasa keren-kerennya. Nah, ini ada yang paling seru dari PDO itu. Jadi ada satu sesi di mana kita semua harus pakai baju daerah. Nah, itu emang udah diwanti-wanti sebelum berangkat, ada di email. Nanti kalau datang harus bawa baju daerah ya gitu. Nah, ini kalau bisa dilihat di tengah-tengah ini adalah Anes. Anes waktu itu yang memang paling on gitu ya make-up-nya. Jadi paling banyak diajakin foto bareng pada saat itu. Ini pokoknya seru banget ngelihat teman-teman pakai baju daerah. Ini kita foto bersama, ini salah satu acara dinernya, kita foto bersama juga di situ. Terus ini waktu ada jalan-jalan bareng dengan sesama Fulbrighter, jadi ada kita punya waktu kosong, kita bisa untuk explore Jogja. Jadi pokoknya video itu lebih ke acara yang sifatnya fun sih kalau menurut saya, sekalian kita untuk menggali dan mencari tahu kira-kira nanti apa yang akan kita hadapi ketika kita akan di US, terus juga networking dengan sesama teman-teman Fulbrighter. Setelah itu, ini saya mau cerita tentang pre-academic programnya. Jadi nanti tergantung dengan nilai pada saat tahun saya, tergantung nilai TOEFL IBT-nya, kita akan diikutkan pada program pre-academic training gitu. Waktu itu kami dapetnya di University of Delaware selama 3 minggu dari bulan Juli, tanggal 25 Juli sampai 15 Agustus. Nah, ini beberapa foto-foto kegiatannya. Ini foto dengan teman-teman yang satu kohort di PAT. Jadi pre-academic training itu kita akan di mix gitu, akan dibaurkan dengan teman-teman Fulbrighter dari berbagai negara. Ini juga seru banget karena di sini saya jadi kenalan dengan teman-teman dari negara-negara yang saya belum pernah ketemu sebelumnya, kayak dari Costa Rica, dari Meksiko, dari Kolombia. Dan di sana kita juga selain belajar bahasa Inggris, kita juga ada semacam cultural exchange gitu. Jadi di sana saya juga
belajar bahasa Spanyol juga, terus dapat sedikit vocabulary Rusia juga. Kemudian ini beberapa, ini kebetulan saya sempat foto ringkasan agendanya. Jadi mostly pre-academic training itu kita meningkatkan bahasa Inggris kita ya, terus juga diajarin cara menulis. Kemudian kita juga ada cultural activity-nya, jadi kita diajak untuk jalan-jalan melihat beberapa tempat di US, tentunya yang di dekat Delaware juga waktu itu. Kemudian kita diajarkan tentang cara presentasi juga. Jadi waktu itu kami goals-nya adalah setiap hari kan kita ada kelas ya, belajar bareng, diajarin cara menulis, membuat presentasi, dan cara berbicara. Kemudian nanti goals-nya di akhir masa training ini kami harus mampu mempresentasikan sesuatu topik ala-ala TED Talk gitu, seperti TED Talk. Oke, terus ini suasana belajar kami, maaf fotonya agak blur karena waktu itu memang saya cepet aja jepretnya. Jadi kita kegiatannya mostly diskusi, membahas topik, kemudian presentasi, terus ada juga cultural event-nya, jadi kita diajak ke pertemuan gitu, jadi ada semacam perkumpulan para veteran gitu, terus kita diajakin dinner bareng, di sana kita berkenalan, terus kita disuruh memperkenalkan diri, terus disuruh cerita dari negara mana dan kenapa di sini, seperti itu, pokoknya seru banget. Nah ini ada acara makan bersama dengan, ini adalah beliau adalah pengajar kami, jadi kita waktu makan siang bareng di sela-sela acara training. Nah ini ada juga satu sesi di mana kami diikutkan di kelasnya salah satu activity di University of Delaware. Jadi kita diajak untuk merasakan experience-nya di kelas yang sesungguhnya, di mana di situ isinya US students kayak gitu. Terus ini selain acaranya, selain juga kita disuruh belajar, ini juga ada fun-nya. Kita diperkenalkan dengan American football, kita juga diajakin nonton baseball, waktu itu ini rame-rame nonton baseball. Nah ini waktu acara jalan-jalan ke Philly, jadi ada acara jalan-jalannya juga, ini kita waktu di Philadelphia. Nah ini saya bareng Anes juga kebetulan juga jadi pembicara di sini, ini waktu kami ke New York, jadi kita waktu itu kalau nggak salah tiap weekend ada diagendakan acara outingnya gitu. Terus ini ketika kami di akhir acara, ketika mempresentasikan hasil diskusi kami selama 3 minggu itu dalam bentuk talk seperti TED Talk. Jadi seperti ini acaranya untuk yang pre-academic training. Kemudian di tahun setelah selesai semester kedua biasanya kita akan diajak untuk ikut Fulbright Enrichment Program. Biasanya ini tergantung jurusannya kita gitu. Jadi kalau saya karena IT, saya diberi enrichment program dengan tema From Lab to Market, Entrepreneurship and Technological Innovation di Pittsburgh waktu itu selama kurang lebih 5 hari. Kegiatannya adalah kita sebagai seorang saintis gitu diminta untuk mampu mempelajari bagaimana agar ilmu itu bisa dijadikan sebagai suatu produk juga, jadi memotong gap antara sains dan bisnis, seperti itu sih. Jadi bagaimana agar ilmu bisa menjadi suatu yang ada value-nya juga gitu. Nah terus ini kita diajak untuk melihat ke tech shop gitu. Jadi di sana kita dilihatkan langsung bagaimana mereka membuat sesuatu, bagaimana mereka membangun tools, jadi seperti semacam bengkel. Jadi diajak untuk melihat langsung bagaimana suatu produk itu dibuat, sehingga nanti kita punya gambaran sendiri, kalau saya punya ilmu begini, kira-kira nanti saya bisa membuat apa ya gitu yang terkait dengan industri, seperti itu. Terus ini ketika juga ada diskusinya juga, kami juga diminta untuk presentasi juga di situ. Nah ini foto bareng di hari terakhir kita enrichment program. Nah during the study, jadi saya mau nunjukin dulu suasana di sekitar kampus saya. Jadi saya kemarin berkuliah di Old Dominion University namanya, dengan jurusan Computer Science. Nah, kebetulan di semester pertama saya mampu menunjukkan
kinerja yang cukup bagus sehingga di semester kedua salah seorang profesor tertarik untuk mengajak saya ikut riset di labnya. Jadi saya punya office sendiri gitu. Biasanya yang punya office itu PhD student karena mereka memang riset dan harus punya ruangan. Namun karena saya diajak untuk ikut research-nya beliau, profesor saya punya ruangan sendiri. Nah, salah satu keunggulan dari kampus saya, walaupun kampusnya kampus kecil, tapi pemandangan di sekitarnya itu luar biasa menyejukkan gitu. Jadi kebetulan juga dekat pantai ya, jadi kalau misalnya kita lagi stres atau lagi banyak assignment, kita bisa ke sini, ke pinggir pantai untuk menenangkan diri atau paling tidak sejenak untuk menghirup udara segar kayak gitu. Nah ini ada sepeda, jadi saya juga mau cerita bahwa kebetulan karena sebagai kota kecil di sana public transportation-nya tidak terlalu reliable ya, jadi mostly di sana orang-orang punya mobil. Cuman untuk student seperti saya agak sedikit tanggung ya untuk beli mobil karena cuma 2 tahun. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang lanjut studi S2 ke sana dan merasa tidak perlu untuk beli mobil, saya sarankan beli sepeda agar kita at least bisa lebih independen untuk moving around gitu. Jadi tidak terlalu bergantung kepada orang. Kemudian, nah ini salah satu foto di kelas. Jadi suasana belajarnya itu memang memang tidak sempat saya dokumentasikan ya, karena namanya lagi belajar ya nggak sempat foto-foto. Cuman di akhir perkuliahan, di akhir semester saya ajak profesor saya untuk ayo kita foto bareng Bu gitu untuk dokumentasi dan kenang-kenangan, dan alhamdulillahnya beliaunya mau difoto. Nah ini karena saya computer science, mostly kalau di US computer science itu didominasi oleh teman-teman dari India dan juga Cina. Jadi kalau di sini terlihat bahwa teman-teman saya mostly teman-teman dari India. Seru pokoknya. Nah ini di sela-sela waktu studi saya juga, karena saya percaya bahwa saya menerima Fulbright dan berangkat ke US tidak sekedar untuk mencari gelar, saya juga mencari banyak experience. Di antaranya saya ikutin beberapa conference dan ada hackathon juga. Ini ketika saya ikut hackathon di San Francisco waktu itu. Kemudian, nah ini ada, jadi ceritanya di sana kami saya menemukan semacam orang tua asuh ya gitu. Jadi dipertemukan dalam suatu acara komunitas dan mereka tertarik gitu untuk membantu saya dan teman saya yang di tengah ini, namanya Gayane. Dia juga seorang Fulbrighter dan mereka sangat membantu, dan mereka langsung menganggap kami seperti putrinya sendiri. Jadi kita kalau lagi mau menjelang ujian ditanya gimana kondisinya, lagi suntuk nggak? Kalau lagi suntuk ayo kita makan bareng gitu. Jadi betapa ramahnya beliau berdua ini sebagai seolah-olah seperti orang tua kami sendiri di sana. Kemudian, nah ini waktu winter break. Jadi kalau dalam masa kuliah biasanya kita akan sangat-sangat sibuk dengan assignment yang bejibun, tidak akan punya cukup waktu untuk traveling. Jadi memang ketika semester break itu kita manfaatkan banget untuk jalan-jalan gitu, dan makanya kita juga harus perlu menabung ya, disisa-sisain, dihemat-hematin stipendnya. Ini kita jalan-jalan waktu musim dingin bareng teman-teman sesama Fulbrighter Indonesia lainnya. Ini waktu kita ke White House. Nah ini suasana ketika sholat Idul Adha. Barangkali teman-teman ada yang pernah merasa khawatir untuk ke US karena terkait dengan isu-isu yang terkait agama. Saya ingin menyampaikan bahwa itu memang bisa terjadi, tapi saya pribadi selama di US, saya juga menggunakan hijab, dan alhamdulillah tidak pernah ada menerima perlakuan yang sifatnya abusive ataupun kata-kata yang abusive. Alhamdulillah bisa menjalankan ibadah dengan lancar, bahkan terkadang ketika saya sedang di lab, saya juga bisa minta izin ke profesor saya untuk menggunakan pojokan pantry untuk sholat. Di sana toleransinya lumayan menurut saya, luar biasa baik. Tidak selalu apa yang kita dengar di news itu benar, tapi memang ada, cuma tidak selalu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman gitu yang mau ke sana ataupun yang pakai hijab seperti saya, insya Allah tidak apa-apa.
Kemudian ini groceries market. Ini adalah sangat penting banget buat kita yang orang Indonesia dengan lidah yang sukanya makanan-makanan Indonesia. Jadi nanti ketika ke US kalian harus cari tahu dulu kira-kira di mana ya letak Asian marketnya, karena ini penting untuk nyari makanan-makanan seperti tahu, tempe, cabai dan sebagainya. Dan tahu tempe di sana adalah barang mahal banget. Jadi kalau masak tempe biasanya saya hemat-hemat gitu karena di sana mahal. Nah, ini selain belajar, saya juga di sana melibatkan diri dalam berbagai kegiatan komunitas dan volunteer. Yang ini ketika saya menjadi volunteer di acara International Festival yang diselenggarakan oleh kampus saya. Jadi saya di sini ikut bantu menjaga Indonesian Corner. Jadi kita punya pojokan Indonesia, kita memperkenalkan budaya Indonesia, terus ada makanan-makanan apa aja. Ini juga salah satu acara yang menurut saya perlu diikuti nanti kalau kalian ke teman-teman ke United States nanti. Kemudian saya juga ikutan sebagai volunteer pada Global Student Friendship. Ini sebenarnya sebuah organisasi nirlaba yang diprakarsai oleh Bapak Kurniawan namanya. Beliau adalah orang Indonesia yang dulunya adalah student di ODU, tapi sudah lulus dan tetap stay di Norfolk, Virginia. Dan beliau mendedikasikan waktu luangnya untuk membantu international student seperti kita, seperti saya dan teman-teman lainnya. Jadi salah satu hal yang juga akan menjadi hal yang perlu kita perhatikan ketika nanti di US, pasti pertama kali itu akan bingung mencari apartemen, terus bagaimana dengan furniture-nya, terus harus belanja di mana. Nah, teman-teman dari Global Student Friendship ini sangat luar biasa helpful. Mereka kadang membantu untuk menjemput ke bandara, terus mereka meminjamkan furniture. Ini gambar yang di sebelah sini. Ini adalah ketika mereka menyalurkan furniture pinjaman ke international student dengan catatan kami wajib menjaga kondisi barang-barangnya seperti bagaimana ketika kami mendapatkannya gitu. Karena nanti ketika kami lulus, barang-barang tersebut harus dikembalikan lagi karena akan dipakai untuk student yang baru. Nah, saya di tahun kedua ikut join dengan GSF untuk bantu-bantu apa yang bisa saya bantu, volunteer lah. Nah, selain terkait furniture juga ada Tuesday Lunch namanya. Itu juga diprakarsai oleh GSF di mana mereka menyelenggarakan lunch gratis tiap Tuesday. Saya bantu-bantu di sana untuk bagian preparing food-nya atau nyendokin food-nya. Intinya intinya tuh untuk mencari experience, joining community, memperluas networking, dan juga culture exchange di sana. Nah, ini ketika akhirnya lulus, alhamdulillah, jadi setelah perjuangan yang berdarah-darah, akhirnya lulus juga dan diwisuda. Udah seperti itu untuk yang bisa saya share ke teman-teman kali ini. Demikian Mbak Mita, saya kembalikan kepada Mbak Mita. Oke, terima kasih banyak Erika. Nah, teman-teman sekalian, suara saya sekarang terdengar lebih jelas ya? Semoga bisa terdengar ya. Baiklah, berganti device. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita Erika, bagaimana dia berinteraksi dengan orang Amerika, termasuk juga Fulbright Awards Erika dan juga Anes yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk pre-academic training di University of Delaware. Nah, ini adalah tentunya adalah pengalaman yang didambakan oleh banyak orang, yaitu terutama Anda yang bergabung di acara ini. Nah, sekarang kita akan membahas nih, saya ingin bertanya kepada Anes nih, untuk mereka yang ingin mencicipi pengalaman seperti Anes dan juga seperti Erika, yaitu kuliah di Amerika Serikat, itu apakah tantangan yang dihadapi saat memilih di kampus di Amerika Serikat? Bisa diceritakan kepada oleh Anes untuk bagian ini? Anes masih mute suaranya. Maaf. Ya, untuk proses pemilihan kampus mungkin saya cerita dari pengalaman saya ya. Jadi saya background saya HI dan mencari kampus di US saya seperti hal lainnya saya memulai dari Google. Nah, dari situ tuh ada banyak sekali list kampus yang perlu dicari yang muncul. Kemudian saya melihat
apa sih yang sebenarnya saya cari dari apa sih lebih what areas, what specific area yang mau saya cari, yang ingin saya ambil jurusannya. Dari situ saya lihat satu persatu kampus. Pertama, saya tahu bahwa saya orangnya nggak suka tempat yang dingin. Artinya tempat yang 6 dari 12 bulan itu akan suhunya akan menjadi dingin. Jadi saya carinya daerah yang coastal area, artinya East Coast atau West Coast. Kemudian yang perlu dilihat juga selain kota, biayanya. Apakah sesuai dengan biaya yang disediakan oleh Fulbright? Waktu itu di kampus saya ada jurusannya dan di atas beasiswa yang ditawarkan oleh Fulbright. Nah, dari situ saya mencari menghubungi kampusnya dan mencari apakah di kampus sendiri ada memberikan financial support. In my case, di kampus itu banyak dan saya mendapat 2 financial assistance dari kampus, which is the Dean Scholarship and another scholarship, another sponsor by the foundation. Ada foundation yang biasa memberikan scholarship ke kampus yang saya masuk. Kemudian yang bisa kita lihat adalah setelah kita kalau browsing tentang kampus yang kita cari, yang kita lihat juga di situ adalah dosen-dosennya. Nah, di dalam website kampus biasanya ada profile lecturer atau dosen di masing-masing bidang yang kita minati. Nah, di situ kita lihat ada tulisan-tulisan mereka atau expertise mereka, yang pengalaman-pengalaman mereka di bidang yang mungkin searah atau sejalan dengan bidang yang akan kita ambil. Di situ juga ada kontak mereka dan surprisingly mereka walaupun kita melihat wah ini dosen yang sudah punya pengalaman panjang, mungkin gak ada waktu untuk balas, mereka biasanya reply within 24 to 48 hours. Dalam 1 atau 2 hari kita langsung dibalas oleh mereka. Nah, itu menurut saya beberapa hal yang bisa membantu untuk narrow down, untuk mempersempit pencarian kampus yang akan teman-teman calon aplikan bisa pakai. Oke, terima kasih banyak. Nah, bisakah dari Anes menyebutkan nama-nama kampus apa yang Anes pilih waktu itu? Oke, Fulbright memberikan 4 pilihan kampus. Yang pertama adalah yang aku setelah konsultasi dengan beberapa teman juga dan dosen, ada University of Pittsburgh. Itu yang pertama. Yang kedua, Duke University. Yang ketiga, pilihan saya itu adalah Middlebury Institute. Dan yang keempat adalah San Diego University. University of San Diego. Nah, ini 4 pilihan kampus yang saya pilih. Nah, setelah narrow down, setelah berbicara dengan dosen, kemudian teman-teman yang sudah punya pengalaman sebelumnya berkuliah di luar negeri, pilihan saya mengerucut ke 4 pilihan ini. Nah, dari 4 kampus ini kemudian dilihat lagi apakah biaya kuliah, dan bukan hanya biaya kuliah tetapi living allowance juga di sana, cost of living di sana itu seperti apa. Kemudian seperti yang saya sampaikan lagi, cuaca. Jadi setelah dilihat dari situ, Pittsburgh secara otomatis, bukan secara otomatis, karena Pittsburgh waktu itu biayanya tinggi, kemudian cuacanya juga tidak cocok. Walaupun programnya juga sudah dapat di situ, policy in international development. Kemudian di situ ada Duke, yang juga merupakan salah satu dari Ivy League, tetapi biayanya juga agak sedikit tinggi. Jadi tersisa antara San Diego dan Middlebury Institute in Monterey. Dua-duanya lokasinya di California. Nah, dari pilihan ini saya
akhirnya memilih ke Middlebury Institute. Itulah yang memungkinkan untuk lebih sedikit distraction. Oke, jadi ada banyak hal ya. practical decisions untuk untuk Oke. memutuskan kampus mana yang kita pilih. Oke, jadi rekan-rekan sekalian, dari cerita tersebut memang, banyak hal yang tentunya perlu dipertimbangkan dalam pemilihan kampus. Tidak hanya jurusannya saja yang sesuai, tapi juga suasananya bagaimana, terus setelah itu, mendukung atau tidak untuk kegiatan belajar mengajar dan, bersosialisasi di sana. Karena hal tersebut juga bisa mengurangi adanya, culture shock ya, ketika datang ke Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan Erika terkait pengalaman, kampus ini, pemilihan kampus? Bisakah diceritakan juga? Oh ya, Mbak Mita, terima kasih banyak. Jadi mungkin tentang pemilihan kampus ini salah satu yang saya rasa harusnya saya tahu dari awal gitu. Karena waktu saya apply, saya lebih fokusnya kepada pokoknya dapat beasiswanya dulu, nanti baru saya cari tahu apa ya persisnya yang saya inginkan sebagai university. Jadi waktu itu memang saya akui saya lebih ke memilih university, melihat rankingnya saja waktu itu. Jadi rankingnya terus jurusannya apa yang sesuai dengan computer science, yang tinggi apa untuk computer science. Padahal sebenarnya kalau misalnya saya boleh berbagi tips, penting sekali kalau kita juga membaca profil profesor dan juga paper-paper yang pernah dia buat untuk melihat match nggak sih dengan jiwa kita gitu, apa yang beliau teliti atau yang beliau ajarkan gitu. Nah, untungnya jadi waktu itu dari Aminef kan memberikan kita 4 pilihan ya. Pilihan pertama dan pilihan kedua itu saya memang memilih universitas yang lumayan tinggi secara ranking dan juga mungkin syarat GRE-nya juga mintanya lebih tinggi. Waktu itu saya pilihnya Maryland sama Northeastern yang pertama dan kedua. Untuk ketiga dan keempatnya saya berkonsultasi dengan teman-teman di Aminef, mbak-mbak di Aminef yang sangat helpful gitu. Jadi saya coba tanya dengan interest saya seperti ini, kira-kira apa ya yang bisa saya apply juga, saya masukkan sebagai option. Nah waktu itu kan saya diberi saran bahwa baiknya kita juga saya memasukkan pilihan yang kira-kira reachable juga gitu, karena yang 1 dan 2 itu sudah tinggi gitu. Untuk yang ketiga dan keempatnya kita cari yang safe gitu, yang artinya memang bisa kira-kira saya dapat gitu admissionnya. Nah, yang ketiga itu disarankan ODU, Old Dominion University dari Aminef. Sementara untuk yang keempatnya saya agak lupa saya milih apa yang keempat waktu itu. Dan alhamdulillahnya saya dapat di pilihan ketiga itu yang Old Dominion University, Mbak Mita. Jadi mungkin sarannya adalah memang kita harus invest waktu untuk riset terkait universitas, terus profesornya, sama research lab-nya juga, kayak gitu tuh penting banget. Nggak cuman mengejar ranking university-nya aja, tapi juga kecocokan sama apa yang dipelajari di situ penting juga, agar survive selama 2 tahun gitu. Jangan sampai 2 tahun itu stres gitu isinya gitu, karena berat gitu, Mbak. Ya, betul sekali. Jadi memang dari sini kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa untuk pertimbangan memilih kampus itu banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya. Tidak hanya namanya saja yang terkenal atau rankingnya tinggi, karena kampus-kampus yang demikian itu belum tentu pertama menyediakan jurusan dan spesialisasi yang Anda inginkan. Kedua, kalau menyediakan pun belum tentu spesialisasinya itu sesuai. Jadi memang seperti yang tadi kita sudah dengar juga dari Erika dan Anes, cari tahu kira-kira kampus-kampus itu menawarkan mata kuliahnya apa saja, dan mata kuliah tersebut diampu oleh dosennya siapa, yang punya reputasi di bidang apa. Jadi itu adalah salah satu strategi supaya bisa memilih kampus yang pas, yang sesuai dengan keinginan dan juga spesialisasi serta bidang studi. Baik, terima kasih banyak Erika. Itu adalah tips yang sangat praktikal ya, sangat praktis sekali. Jadi silakan rekan-rekan bisa catat. Jadi kalau semuanya Anda memang ingin melamar beasiswa Fulbright, Anda bisa melakukan hal-hal yang sudah
diungkapkan oleh Anes dan Erika dalam hal pencarian kampus ya. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Oke, sekarang kita memasuki sesi yang berikutnya yaitu tanya jawab. Di sini kami sudah menerima banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Memang kebanyakan di sini masih sifatnya administratif ya, namun kami akan mencoba untuk menjawabnya satu persatu. Nah, yang kami dapatkan sejauh ini, apakah form pendaftaran dapat di-print lalu ditulis tangan ataupun ditambah teks? Nah, untuk formulir sebaiknya diketik apabila Anda menemui kesulitan pada saat pengetikan, silakan Anda tampilkan atau sediakan additional paper, lalu Anda ketikkan di additional paper tersebut, namun jangan lupa nanti Anda tulis bagiannya. Misalkan nomor 4 pertanyaan tentang specifically A. Jadi Anda tulis itu sebagai heading, lalu Anda ketikkan jawaban Anda atau penjelasan Anda di bawahnya. Jadi ketika panitia melihat, mereka tahu bahwa jawaban tersebut untuk spesifik poin yang di form aplikasi sebelah mana. Begitu ya. Terus setelah itu mengenai pilihan kampus, nah apakah harus memilih 4 universitas atau boleh kurang dari itu? Sebetulnya untuk pemilihan kampus itu di Amerika sangat banyak sekali kampusnya, dari 4.000 kampus yang ada, kemungkinan Anda akan mendapati jurusan dan spesialisasi yang Anda inginkan itu di lebih dari 4 kampus sebetulnya. Jadi kalau kami bisa sarankan, cari tahulah lebih banyak lagi, lebih detail lagi mengenai pilihan kampus yang ada. Jadi niscaya Anda tidak hanya menemukan 4 kampus saja, gitu ya. Jangan membatasi diri intinya. Terus setelah itu, untuk mendaftarkan ke kampus, apakah sudah harus menghubungi profesor ataupun dosen di sana terkait kegiatan S2? Hal tersebut untuk Fulbright Master's Degree tidak diperlukan ya. Yang perlu Anda lakukan adalah riset terlebih dahulu mengenai pilihan kampusnya dan juga jurusan serta spesialisasinya. Terus setelah itu ada pertanyaan mengenai tes TOEFL dan IELTS, bagaimanakah peluangnya yang lebih besar untuk diterima sebagai penerima beasiswa. Sebetulnya hal tersebut tidak menjadi masalah, manapun dokumen yang Anda sertakan, asalkan bisa memenuhi persyaratan minimal, yaitu untuk Fulbright Master's Degree, apabila Anda ingin melamar menggunakan TOEFL ITP, berarti skornya adalah 550, sementara kalau untuk IELTS adalah di angka 6,5 tadi ya, serta kalau IBT adalah di angka 79 atau 80. Jadi Anda silakan pergunakan salah satu dari ketiga tes tersebut. Sementara itu untuk formulir aplikasi dan lain-lain itu memang saat ini kami mengakomodir via tercetak lalu dikirimkan ke alamat Aminef ya. Nah, terus setelah itu, apakah publikasi jurnal internasional itu berpengaruh untuk kelulusan Fulbright Master? Nah, tentunya untuk publikasi jurnal internasional itu akan menjadi poin positif bagi aplikasi Anda. Jadi silakan Anda sertakan kalau memang Anda memiliki publikasi jurnal internasional. Terus setelah itu, saya cari dulu pertanyaan yang sekiranya bisa saya sampaikan kepada Anes ataupun Erika ya. Oke. Nah, untuk Anes sama Erika nih, saya ingin menanyakan, kalau untuk pengalaman Anda ketika mengikuti wawancara Fulbright, itu apakah ada pengalaman yang sekiranya menjadi highlight dan bisa dibagikan kepada rekan-rekan? Silakan mungkin dimulai dari Erika dulu. Terima kasih Mbak Mita. Kalau untuk interview sebenarnya kan itu memperkuat kembali apa yang kita tulis di aplikasi kita ya. Jadi di situ adalah kesempatan kita untuk meyakinkan interviewer bahwa kita layak. Biasanya yang saran saya tunjukkan bahwa apa yang nanti akan dipelajari ini di Amerika itu pasti akan ada manfaatnya buat kita maupun buat Indonesia juga gitu. Jadi tekankan di sana. Terus juga barangkali nanti bisa lebih dielaborate juga benefitnya apa gitu sih itu Mbak. Oke, baiklah. Jadi memang harus mengelaborasi ya. Kalau saya yang bisa saya tambahkan,
Sama dengan Mbak Erika, mengenai studi objektif yang nanti salah satu esai yang mungkin akan ditulis, bahwa apa yang akan kita kerjakan setelah kita kembali, itu pastikan bahwa yang hal itu sudah betul-betul clear dan detail. Artinya saya ingin membangun Indonesia, like by what, be specific. Apa yang ingin kita lakukan, di mana, dengan siapa, dan bagaimana. Nah, hal itu kalau bisa kita pahami dengan baik, mengerti apa yang bisa dikatakan dari essay study objektif ya, di mana Anda harus menuliskan tujuan studi Anda ya. Mungkin mau menambahkan juga, Mbak Mita, waktu saya interview saya sempat ditanya juga, waktu saya interview saya sempat ditanya juga tentang kegiatan saya apart from kerja di BPS gitu, dan waktu itu saya menceritakan bahwa saya ikutan beberapa volunteer atau komunitas gitu terkait dengan edukasi untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya dan ternyata itu menjadi poin plus buat saya ternyata gitu, karena mereka melihat bahwa saya punya potensi untuk berbagi ilmu juga gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang punya pengalaman komunitas atau volunteer, mungkin nanti bisa diceritakan juga kalau memungkinkan pada satu wawancara nanti. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu adalah salah satu hal. Tapi yang bisa disimpulkan adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan yang nanti teman-teman itu terima, itu tidak akan jauh-jauh dari apa yang dituliskan di dalam formulir aplikasi ya. Jadi, misalkan Anda menuliskan Anda aktif di komunitas A, dan B, dan C, maka dari panitia seleksi ada kemungkinan menanyakan hal tersebut. Apakah spesifik kegiatan yang Anda lakukan di komunitas A, atau B, atau C? Jadi seperti itu. Tidak ada hal-hal lain di luar formulir aplikasi yang akan ditanyakan. Dan nanti untuk wawancaranya sendiri tidak akan berlangsung lama, masing-masing orang hanya berlangsung wawancaranya itu sekitar 20-30 menit saja. Jadi intinya kalau Anda memang jujur dan otentik dalam mengisi formulir aplikasi, tentunya hal tersebut menjadi sebuah kemudahan bagi Anda ketika Anda mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari para panelis wawancara. Nah, sekarang untuk kita kembali kepada Q&A yang kami sudah terima ya. Nah, ini ternyata banyak sekali ASN atau PNS yang ingin melamar Fulbright. Bisa Erika minta tolong dijelaskan dulu ketika izin belajarnya ini bagaimana cara mengurusnya, apa yang harus dilakukan sebagai seorang ASN atau PNS apabila ingin studi lebih lanjut. Bisakah diceritakan pengalamannya? Terima kasih Mbak. Untuk perkara izin itu biasanya tergantung dari institusi masing-masing ya. Kalau dari institusi saya, BPS, itu kita yang pasti harus punya izin dari atasan langsung dulu. Kemudian ada izin dari eselon 2-nya, paling tidak untuk yang tanda tangan pernyataan bahwa kita diperbolehkan untuk tidak bekerja selama masa tugas, selama masa belajar yang 2 tahun itu. Kemudian setelah itu saya akan mengirimkan surat permohonan untuk izin tugas belajar. Jadi saya menyertakan bahwa saya sudah diterima Fulbright, ini buktinya, dan sudah ada izin dari atasan saya juga, minimal eselon 2 tadi juga. Terus dikirimkan ke Pusdiklatnya, kalau untuk BPS, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Nanti dari mereka akan menerbitkan semacam surat perjanjian tugas belajar gitu. Jadi yang menyatakan bahwa nanti setelah sekolah selesai harus balik lagi gitu. Terus intinya kita diperbolehkan untuk berangkat. Terus nanti juga untuk PNS biasanya diminta untuk buat paspor biru. Jadi itu nanti juga hal yang perlu diurus juga. Tapi kalau di BPS kita dibantu oleh ada subdirektorat tertentu untuk membantu buatkan paspor biru itu sih Mbak. Oke. Ada SP Setnek juga. Ya. Baik, jadi itu adalah tahapan-tahapan yang nanti akan dilakukan ketika Anda sudah mengurus keberangkatan ke Amerika Serikat ya? Iya, Mbak. Kalau semuanya sebelum ketika masih berencana mau mendaftar, apakah ada hal-hal yang perlu dilakukan?
Sebenarnya ini tergantung atasan masing-masing. Kalau waktu itu saya atasannya tipikal yang oke aja, cuman ngomong secara lisan gitu. Pak, saya ingin lanjut studi, saya mau coba apply beasiswa Fulbright ini, boleh nggak gitu? Dari beliau boleh, ya udah saya langsung apply, dan dan saya selalu update ke beliau tiap kali ada progres atau perkembangan, misalnya kayak saya dapat undangan interview Pak gitu, gimana? Oh ya udah lanjut aja gitu. Jadi untuk izin sebelum berangkat memang saya waktu itu alhamdulillah gampang Mbak, dan itu memang tergantung subjektif dari atasannya juga sih, tapi intinya seperti itu, kita komunikasi saja yang baik dengan atasan gitu dan tunjukkan etikat yang baik juga, insya Allah sih tidak akan dipersulit itu Mbak. Oke, terima kasih banyak untuk pengalamannya. Nah, ini saya juga menerima banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan skor TOEFL ITP untuk mendaftar. Rupanya dari rekan-rekan yang ingin melamar Fulbright ini, beberapa di antaranya menyatakan bahwa skor TOEFL-nya expired, sementara sekarang ini dalam kondisi pandemik sangat sulit untuk mendapatkan skor TOEFL ITP atau mengikuti tesnya. Nah, ada informasi yang bisa kami bagikan, yaitu bagi Anda yang ingin mengambil tes TOEFL ITP untuk melamar Fulbright, Anda sebetulnya bisa melaksanakan tes TOEFL ITP secara online. Namun, Anda perlu melihat ke laman penyelenggara tes TOEFL ITP se-Indonesia, yaitu IIEF, www.iief.or.id. Mereka adalah penyelenggara tes TOEFL ITP se-Indonesia. Mereka akan rilis tes center mana sajakah se-Indonesia yang menerima atau mengadakan tes TOEFL ITP secara resmi dan secara online. Jadi, dengan demikian, apabila Anda berada di luar daerah, di mana daerah Anda tidak ada skor TOEFL ITP, atau maksud saya tes TOEFL ITP center, maka Anda bisa mendaftarkan di tes center di daerah lainnya. Jadi, semoga saja ini bisa membantu Anda untuk melengkapi persyaratan dokumen Anda, ya. Jadi sekali lagi silakan merujuk kepada informasi resmi, kepada lembaga yang memang mengelola TOEFL ITP se-Indonesia untuk informasinya. Ada jadwal yang bisa Anda pilih di situ. Nah, jadi kami harap ada kurang lebih waktu 16 hari, ini masih bisa cukup waktu untuk bisa Anda mengumpulkan berkas-berkas dokumen yang diminta, ya. Semoga itu membantu. Oke, kalau untuk pertanyaan lainnya saya ingin lihat lagi ya, tunggu sebentar. Nah, beberapa pertanyaan ini diajukan, dan beberapa di antaranya ada yang bertanya tentang bidang-bidang studi yang bersifat klinis atau berkaitan dengan pasien, apakah bisa atau tidak. Sebetulnya begini, untuk bidang-bidang studi Anda seperti psikologi forensik ataupun kedokteran atau bidang apapun, biasanya ada subbidang ilmunya ya. Jadi Anda perlu melihat dulu Anda apakah nanti ketika menjalani studi perlukah bersinggungan langsung atau berinteraksi langsung dengan pasien atau tidak. Kalau seumpamanya tidak, maka Anda bisa melamar Fulbright. Mengapa Fulbright tidak bisa mengakomodir mereka yang ingin studi di bidang sifatnya klinis? Karena itu memang adalah policy dari Fulbright di Amerikanya. Jadi, oleh karena itulah kami sebagai Komisi Fulbright di Indonesia juga mengimplementasikannya. Jadi silakan Anda cari tahu ya lebih lanjut kira-kira bidang studi yang Anda inginkan itu termasuk yang sifatnya klinis atau bukan. Kalau semuanya bukan, tentu Anda sangat disambut untuk melamar Fulbright-nya. Oke, nah, saya ingin bertanya kepada Anes terkait dengan dokumen yang sifatnya surat rekomendasi. Apakah ada bisa dibagikan pengalaman ketika dulu melamar Fulbright, itu surat rekomendasi Anes dapatkan dari mana? Ya, jadi waktu melamar Fulbright, saya diminta 2 surat rekomendasi. Jadi pilihan di situ entah employer atau dosen pembimbing waktu kuliah. Dan yang saya kasih adalah dua-duanya.
Satu dari employer, atasan langsung saya, dan yang kedua dari dosen pembimbing saya waktu kuliah. Oke. Jadi apakah ada hal spesifik yang Anda ceritakan kepada mereka supaya mereka bisa menuliskan surat rekomendasi ini supaya lebih berbobot begitu? Iya, yang saya minta ke mereka, pertama saya menjelaskan dulu bahwa terutama sama dosen pembimbing saya, kalau saya sekarang sedang bekerja di institusi ini, melakukan A, B, dan C, kemudian menjelaskan bahwa saya sedang melamar untuk Fulbright untuk mengambil master di bidang International Policy and Development, dan saya membutuhkan surat rekomendasi untuk sebagai persyaratan untuk Fulbright. Dan saya minta untuk menuliskan pandangan dosen saya kepada saya selama kuliah, kemampuan akademis saya di dalam kelas maupun saat melakukan magang, karena waktu S1 saya salah satu requirement-nya adalah magang dan bekerja di Kemenlu. Kebetulan waktu itu saya dapat di Kemlu Filipina. Jadi dua hal utama yang saya minta untuk disampaikan. Kemudian ada hal-hal lain yang diminta yang bisa diingat mengenai saya seperti apa karakter saya di dalam kelas dan hal-hal seperti itu. Oke, berarti ada baiknya kepada rekan-rekan yang ingin meminta surat rekomendasi dari seseorang, ada disarankan bahwa Anda terus untuk keep in touch dengan orang tersebut ya, supaya nggak lupa juga gitu. Kan agak aneh juga lulus kuliah 2015 terus 2021 menyapa dosen untuk minta surat rekomendasi, sementara dosennya sudah lupa juga begitu ya. Jadi kalau bisa ya harus seringlah berkabar dengan beliau untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan Anda. Jadi mereka selalu ingat kepada Anda. Nah, berkaitan dengan surat rekomendasi ini, kami juga menerima banyak sekali pertanyaan tentang penulisannya. Nah, untuk surat rekomendasi itu memang ada kendala, misalkan ada yang sekarang sudah bekerja di kota Jakarta misalkan, tapi ketika S1 dulu kuliahnya di Mataram, begitu ya. Berarti kan pemberi surat rekomendasi kalau ingin dosen yang memberikan surat rekomendasi, berarti pemberi rekomendasinya ada di Mataram, berarti ada di kota lain. Bagaimanakah solusinya? Bagi Anda yang pemberi rekomendasi berada di luar kota, ataupun di luar negeri, maka yang bisa Anda lakukan adalah mengirimkan form surat rekomendasi Fulbright kepada para pemberi rekomendasi untuk kemudian mereka bisa mengetik surat rekomendasi tersebut, lalu mereka mengirimkan ke Aminef secara langsung surat rekomendasi tersebut via email. Emailnya adalah di info-fulbright_ind@aminef.or.id. Ini adalah email yang Anda bisa temui di laman keterangan Fulbright Master's Degree Scholarship. Untuk ini saya akan, kalau bisa minta tolong dari tim studio untuk mengetikkan via chat kepada semua orang alamat email yang bisa dituju, info-fulbright_ind@aminef.or.id. Nah, nanti di dalam subjek email tersebut, silakan Anda minta kepada pemberi rekomendasi untuk menuliskan nama Anda, nama lengkap tentunya, dan program Fulbright mana yang Anda lamar, apakah Fulbright Master's Degree atau Fulbright PhD. Dengan demikian, panitia administrasi di Aminef bisa menyatukan dokumen surat rekomendasi Anda dengan dokumen Anda yang lainnya, termasuk dengan formulir aplikasinya. Jadi semoga ini bisa menjadikan solusi ya untuk mereka yang saat ini sedang mendapatkan surat rekomendasi. Nah, rekan-rekan sekalian, ini waktunya sudah hampir jam 5.
yaitu 2 menit menuju jam 5. Jadi saya mohon izin untuk ada tambahan waktu hingga maksimal jam 17.30 ya. Nah, saya ingin melanjutkan untuk sesi tanya jawabnya. Untuk sesi tanya jawab ini, oke, ada yang pertanyaannya seputar pengiriman dokumen apakah boleh online. Nah, untuk saat ini memang untuk surat rekomendasi, aplikasi, dan juga kelengkapan berkas lainnya itu memang disampaikan secara offline. Dalam hal ini dikirimkan langsung ke Aminef memakai kurir pengiriman apapun yang tersedia di lokasi Anda, ya. Terus setelah itu, untuk, yang ingin saya sampaikan, pertanyaan kepada Erika saat ini, apakah ada sekiranya tips yang bisa Erika bagikan, ketika Erika mempersiapkan diri untuk tes TOEFL IBT yang dibiayai oleh Aminef? Bagaimanakah, Erika waktu itu cara belajarnya? Makasih Mbak Mita. Untuk persiapan terkait TOEFL IBT, saya banyak berlatih sendiri sih waktu itu. Jadi kebetulan karena posisinya saya di Sumatera Barat, pada saat itu saya coba praktis. Yang paling challenging itu adalah bagian speaking ya, kalau menurut Erika? saya untuk TOEFL IBT, karena Mohon maaf, di suaranya tampaknya record. terputus-putus atau delay. Jadi terkadang kita Iya. itu di belakang tadi yang saya coba praktis. Halo? Ini adalah bagian beri topik dadakan. Sekarang sudah oke. Barusan ya. delay. Oke, maaf Mbak Teddy. Jadi untuk persiapan terkait TOEFL IBT, saya waktu itu memang posisinya di daerah, tidak ada tempat les. Jadi saya memang mengandalkan belajar otodidak. Jadi bagi teman-teman yang di daerah, jangan berkecil hati, karena sebenarnya TOEFL IBT pun kita bisa pelajari sendiri, asalkan memang ada, memang mau invest setiap saya mengagendakan jam untuk belajar TOEFL IBT setiap harinya. Kemudian saya beli bukunya, saya juga cari-cari soal secara online, terus saya praktis sendiri. Nah, yang paling challenging mungkin nanti terkait dengan speaking, karena beda dengan IELTS, TOEFL IBT itu kan speakingnya kepada mesin ya, kepada komputer, dan ada timernya. Jadi kita ketika diberi pertanyaan, kita kan mikir timer udah jalan nih. Nah, itu tuh bikin mental agak down kadang-kadang ya kalau kadang ngeliatin timer gitu. Jadi mungkin berlatihlah speaking pakai timer sendiri. Jadi mungkin nanti bisa minta teman untuk mengarangkan topik tertentu, terus suruh kita bicara asal timernya sendiri. Nanti lama-lama akan terbiasa dan insya Allah lebih smooth pas ujian yang sebenarnya. Oke. Ya, baik. Oh, iya, Mbak Terima Mita, kasih banyak kalau untuk boleh, pengalamannya. Ya? Mbak Mita, kalau boleh mau nambahin sedikit tentang yang rekomendasi tadi. Kalau berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga dosen saya di Jakarta, sebaiknya minta rekomendasi tuh jauh-jauh hari ya, jangan kayak udah 2 minggu mau deadline baru minta rekomendasi. Sebaiknya memang jauh-jauh hari. Jadi waktu itu kurang lebih sekitar 2 bulanan sebelum submission saya udah mengontak beliau. Nanti kemudian secara berkala akan nanyain mungkin sekitar 2 minggu sekali, nanyain gimana Pak, udah ada belum gitu. Karena beliau orang yang sibuk. Itu aja sih Mbak tips dari saya kalau terkait rekomendasi. Oke, terima kasih banyak untuk tipsnya. Jadi betul sekali ya Erika ya, bahwa kemungkinan mereka sibuk mengajar atau mungkin sibuk dengan kegiatan lainnya, atau juga ada tidak hanya 1 atau 2 orang, tapi mungkin 5 orang yang menghubungi dia untuk mendapatkan surat rekomendasi dari dia, begitu ya. Jadi tentunya kita harus memberikan waktu yang cukup ya kepada pemberi rekomendasi untuk mereka bisa menuliskan surat rekomendasi dengan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah,
Berkaitan dengan surat rekomendasi, tadi saya menemukan sebuah pertanyaan yang cukup menarik. Apakah pemberi rekomendasi itu harus mengajar di bidang studi yang linear dengan bidang studi yang akan dilamar pada S2? Nah, jawabannya adalah sangat disarankan demikian supaya yang bersangkutan bisa memberikan penilaian secara spesifik terhadap komitmen Anda di bidang studi yang ingin Anda lamar tersebut, begitu. Jadi sebaiknya linear. Nah, berkaitan dengan linearitas bidang ilmu yang bagi mereka yang ingin melamar S2, apakah harus ada S1 dan S2-nya harus sama, begitu ya. Kalau dari dua orang pembicara kita pada sore hari ini, kedua-duanya sama ya. Dulu Erika jurusannya kalau ketika S1 atau diplomanya jurusan apa, Erika? Computational statistik, jadi statistik tapi lebih ke yang komputasinya. Komputasi ya, oke. Kalau Anes? Saya S1-nya HI. Oke, jadi memang masih bersesuaian ya. Nah, ini saya ingin menjawab pertanyaan yang mengenai linearitas bidang studi. Nah, melalui beasiswa Fulbright itu sebetulnya tidak ada keharusan harus linear antara S1 dan juga S2 yang nanti akan dilamar. Namun dengan syarat teman-teman memiliki alasan yang kuat mengapa Anda ingin melamar bidang studi yang berbeda tersebut. Saya contohkan salah satu Fulbrighter kami, S1-nya ada yang ada di teknik penerbangan, ya, aeronautics engineering. Nah, di bidang pekerjaannya dia membawa dia berprofesi sebagai dosen. Setelah itu dia mengajarnya di bidang bisnis. Nah, oleh karena itulah S2-nya dia mengambil bidang yang berkaitan dengan bisnis atau MBA. Nah, karena memang dia secara profil membutuhkan jurusan itu, dan dia sudah juga punya pengalaman di lembaga dan berkaitan dengan bisnis, bidang studi bisnis, maka yang bersangkutan bisa melamar Fulbright dan mengambil bidang studi bisnis tersebut. Jadi, meskipun S1-nya teknik penerbangan, dia bisa mengambil bisnis karena memang ada track record yang cukup untuk bisa meyakinkan para panitia seleksi Fulbright maupun panitia seleksi yang ada di universitas di Amerika Serikat. Jadi itulah penjelasan bisa, namun harus ada alasan. Nah, berkaitan dengan aplikasi, kalau seumpamanya Anda melamar Fulbright tahun ini, terus setelah itu tidak terpilih menjadi kandidat penerima beasiswa Fulbright, apakah diperbolehkan mendaftar di tahun depannya? Tentunya hal tersebut diperbolehkan sekali dan kami tidak memiliki batasan maksimal berapa kali Anda bisa melamar beasiswanya. Namun kalau bisa ada peningkatan ya dari tahun ke tahun, entah itu mungkin essay-nya lebih bagus, atau mungkin pengalamannya lebih banyak, ataupun Anda memiliki publikasi, jadi harus ada sesuatu yang bertambah baik ataupun positif, sehingga aplikasi Anda bisa lebih mendapatkan kesempatan untuk dipertimbangkan di masa-masa berikutnya. Sementara itu, bagi Anda yang memperoleh Fulbright Grant, namun tidak bisa berangkat pada tahun tersebut karena suatu alasan, mungkin tidak diperbolehkan oleh institusinya atau ada alasan pribadi lainnya, maka Anda akan diminta untuk melamar Fulbright reapply dari ulang ya, dari awal. Tidak ada penangguhan grant untuk itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Erika mungkin ya. Kalau untuk Erika, bisakah, apakah Erika pasti ingat dulu ketika di studi objektif yang hanya 100 kata itu, Erika secara outline menjelaskan tentang apa? Saya coba ingat-ingat sedikit ya Mbak ya. Yang pasti
waktu itu kesalahan yang saya hadapi yang terkait dengan IT dan data science di kantor. Terus saya teruskan. Oke, Erika, mohon maaf, suaranya nampaknya putus-putus. Iya, jadi mungkin kita matikan videonya sebentar untuk Erika bisa audionya sharp. Oke. Oke, Mbak. Sekarang bagaimana, Mbak? Lebih jelas kah? Lebih jelas ya, Mbak ya. Ide-ide yang saya punya dan apa yang namanya semacam prospektif solutionnya apa. Terus saya sambungkan itu dengan keinginan saya untuk sekolah gitu. Karena agar saya punya capability untuk mewujudkan ini, maka saya perlu untuk studi lebih lanjut di jurusan ini. Seperti itu sih Mbak, kurang lebih. Jadi awalnya ada cerita background-nya, kemudian apa yang ingin saya lakukan, dan bagaimana nanti dengan sekolah lagi bisa mewujudkan itu. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Oke, jadi itu adalah outline dari studi objektif yang dituliskan ya. Nah, rekan-rekan, untuk rekan-rekan yang sudah menanyakan hal yang sama, kurang lebih ya, semoga hal tersebut bisa cukup menjelaskan. Nah, apabila teman-teman masih punya pertanyaan mengenai bagaimana sih cara menuliskan studi objektif ataupun personal statement yang sekiranya memenuhi standar di Amerika Serikat, kami sarankan teman-teman untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat secara gratis melalui layanan mereka yang bernama Education USA Indonesia. Education USA Indonesia adalah sumber resmi dari informasi pendidikan tinggi di Amerika Serikat, di mana salah satu layanan yang mereka juga sediakan itu adalah layanan untuk memberikan masukan terkait studi objektif dan juga personal statement Anda. Silakan Anda ketikkan di search bar Anda, Education USA Indonesia, mereka akan bisa ditemukan di berbagai kanal media sosial, dan juga mereka memiliki advisor yang ditempatkan di Pusat Kebudayaan Amerika di Jakarta, yaitu di @America Center. Semoga hal tersebut bisa membantu teman-teman dalam memperbaik ya, memperlancar atau crafting essay Anda yang ingin dikirimkan ke dalam formulir aplikasi beasiswa Fulbright. Nah, terus saya akan melihat lagi apakah ada pertanyaan yang sekiranya bisa kami jawab. Nah, ini mostly masih tentang formulir aplikasi. Ada kendala ketika ingin menyebutkan working experience atau mungkin list of publications yang Anda punyai, namun kolom yang disediakan di formulir aplikasi tidak cukup, maka Anda silakan untuk menambahkan additional sheet of paper untuk menuliskan informasi-informasi lainnya yang tidak bisa tercakup di dalam formulir aplikasi yang ada. Jadi silakan dilakukan hal tersebut, atau alternatifnya Anda bisa mencantumkan CV Anda yang berisi data-data lengkap yang sekiranya tidak bisa tercantum di dalam formulir aplikasi Fulbright. Oke, Buat Anda yang beberapa orang menyatakan bahwa mereka sudah mendaftar beasiswa Fulbright lebih dari 1 kali, ada yang sejak tahun 2018 atau 2017, namun belum pernah berhasil, tentunya advice kami adalah untuk selalu tingkatkan formulir aplikasi Anda, kualitas tulis-menulis Anda yang sekiranya memenuhi persyaratan akademis di Amerika Serikat, dan juga persyaratan lainnya, termasuk persyaratan berkas juga harus lengkap. Nah, saya rasa
itu saja dari kami. Saya ingin melemparkan pertanyaan terakhir kepada teman-teman di sini, mungkin kepada Anes dulu ya. Nah, kepada Anes, apakah ada tips untuk mereka yang ingin mempersiapkan diri melamar beasiswa Fulbright, menurut Anda, terutama kepada rekan-rekan yang berasal dari Indonesia Timur, apakah ada tips khusus? Silakan. Ya, pelajari aplikasinya, dilihat baik-baik satu-satu, satu persatu, pastikan semua persyaratan, semua checklist itu sudah diisi yang pertama. Yang kedua, kendala yang saya banyak dengar dari teman-teman dari Indonesia Timur adalah dari segi bahasa. There is no way, there's no easy way around it. Tidak ada, harus tingkatkan kemampuan bahasa Inggris, entah itu dari les atau ambil courses. Harus bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Fulbright salah satu beasiswa yang sangat kompetitif. Kalau bisa di atas, kejar supaya bisa di atas minimum standar minimum yang diminta. Minta 5,5, kalau bisa dapat 6, 6,5 akan sangat lebih baik. Kemudian cari alumni di sekitar untuk minta bantuan untuk review esainya, untuk review personal statement, study objective, dan esai-esai lain yang diminta. Oke, baiklah. Terima kasih banyak, Anes. Kalau dari Erika, apakah ada tambahan mengenai tips ini? Mungkin menambahkan sedikit aja, perkuat di personal statement-nya, jadi sangat diperjelas kenapa, tunjukkan bahwa dari dalam satu halaman itu usahakan teman-teman bisa menunjukkan bahwa memang kalian sudah punya tekad yang kuat, sudah tahu banget gitu mau belajar apa dan punya goals gitu untuk Fulbright ini. Selain itu juga kalau bisa perbagus portofolio juga gitu, karena itu juga salah satu hal yang nanti bisa dilihat untuk mendukung aplikasi kalian juga. Jadi mungkin kalau menurut pengalaman saya itu kalau cuman IPK gitu kayaknya kurang terlalu ini ya. Jadi sebaiknya juga perbaguslah portofolio kalian juga. Demikian Mbak Mita. Ya, terima kasih banyak Erika. Dan ini berarti tentunya yang tidak kalah penting adalah jangan jangan menyerah ya. Pantang menyerahlah, karena kemungkinan mungkin dalam satu kali percobaan melamar belum dapat, tapi mungkin di percobaan kedua bisa dapat, begitu ya. Jadi tetaplah mencoba melamar, tapi di saat yang bersamaan juga tentunya meningkatkan kualitas diri, baik itu dari kualitas formulir aplikasi, maupun esai, ataupun aspek-aspek lainnya yang diperlukan di dalam formulir aplikasi. Terima kasih banyak teman-teman sekalian untuk tipsnya. Mbak Mita, satu Ya, lagi kalau boleh, silakan. terkait GRE. Jadi pengalaman saya kemarin, GRE saya keteteran untuk bagian yang vocabulary. Jadi mumpung teman-teman ada waktu, bikin program buat diri sendiri aja, misalnya one day, one vocab gitu, one word, itu akan sangat bagus sekali, sehingga ketika tiba waktunya nanti untuk ikut ujian GRE yang beneran, itu nilainya bisa bagus gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk informasi tambahan, tips tambahan terkait dengan GRE. Nah, buat yang belum familiar, GRE itu apa? GRE adalah Graduate Record Examination, yaitu sebuah tes yang dimana tes ini umumnya diminta oleh universitas di Amerika Serikat kepada calon mahasiswa S2. Kalau di Indonesia, kita punya kurang lebih yang serupa tesnya dinamakan TPA atau tes potensi akademik. Namun tentunya beda, di TPA itu dalam bahasa Indonesia, sementara GRE itu dalam bahasa Inggris. Jadi memang betul seperti kata Erika, perlu ada persiapan waktu dari jauh-jauh hari. Kalau Anda ingin studi S2 di Amerika, memang dokumen GRE ini bisa dikatakan satu dokumen yang tidak bisa dihindari ya, jadi harus dipersiapkan dari awal. Jangan menunggu Anda menjadi kandidat, tapi silakan persiapkan diri mulai dari sekarang. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak kepada Anes dan juga
Erika untuk tips yang sudah disampaikan. Rekan-rekan sekalian, saya ingin membagikan screen saya untuk menunjukkan kepada Anda di manakah Anda bisa menemukan informasi lengkap seputar beasiswa Fulbright Master's Degree Scholarship dan juga Frequently Asked Question dan juga informasi lainnya yang sekiranya berguna untuk Anda. Anda bisa nanti masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id di sini, lalu Anda silakan klik di bagian Grants for Indonesians, lalu Anda klik di bagian Fulbright Scholarships, dan pilihlah yang Fulbright Master's Degree Scholarship. Di sini Anda bisa mengetahui lebih lanjut informasi tentang program tersebut, dan juga untuk mengunduh formulir aplikasinya. Ingat bahwa tenggat waktu pendaftaran adalah 15 Februari 2021 cap pos atau kurir pengiriman lainnya yang Anda pergunakan, ya. Jadi harus bertanggal tersebut. Dan formulir aplikasi sejauh ini diterima via hard copy saja, tidak ada pendaftaran online. Nah, untuk Anda, untuk informasi mengenai frequently asked question, juga kami sangat sarankan untuk dibaca-baca lebih lanjut, karena ini mengandung banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar program, seperti contohnya, kalau sudah S2, bolehkah lagi mengambil atau melamar Fulbright Master's Degree Scholarship untuk S2 lagi di Amerika Serikat, atau bagaimana untuk membawa keluarga, dan lain-lain. Itu semuanya ada di bagian sini. Nah, untuk Anda yang ingin tahu, kira-kira Fulbrighter Indonesia yang 3.000 orang itu ada di mana sih informasinya, apakah bisa didapatkan? Nah, di laman Aminef, Anda bisa klik yang di bagian Grantees and Alumni, lalu klik Alumni Directory, di mana nanti Anda akan menemui 2 bendera Amerika dan Indonesia. Silakan Anda klik yang bendera Indonesia. Nah, di sini Anda bisa menemui ada kurang lebih 3.000 nama penerima beasiswa Fulbright maupun beasiswa lainnya yang kami kelola. Misalkan Anda ingin keyword khusus, kira-kira ada nggak sih penerima beasiswa Fulbright di bidang engineering? Silakan Anda klik di sini, di bagian keyword, lalu ketik engineering, lalu Anda bisa search, dan Anda akan menemukan mereka-mereka yang berbidang studi di keyword menggunakan kata engineering. Jadi macam-macam ya bidang studinya, terus setelah itu penempatannya di Amerika juga bermacam-macam. Jadi ini semoga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber inspirasi untuk Anda yang ingin tahu tentang kampus-kampus di Amerika Serikat nanti. Ingat bahwa untuk beasiswa Fulbright bisa diterima untuk kuliah di Amerika Serikat di kampus manapun di sana, ya. Jadi tidak ada batasan. Oke, semoga hal tersebut juga menjelaskan. Dan untuk yang berikutnya, apabila Anda tertarik untuk mengikuti kegiatan online kami yang lainnya, maka informasinya nanti akan kami posting di bagian home slider di sini, seperti halnya minggu depan, tanggal 3 Februari, kami memiliki sesi informasi untuk Global U-Grad, dan juga informasi-informasi lainnya. Atau Anda bisa klik di bagian events di sini, di mana Anda bisa mengetahui informasi acara yang diselenggarakan oleh Aminef, seperti halnya acara hari ini, ya. Dan kalau Anda ingin mengikuti kami di media sosial, semuanya ada tombolnya di bagian bawah laman Aminef. Silakan Anda tinggal klik saja mana yang Anda ingin kunjungi, apakah Facebook, apakah YouTube, atau Twitter, Instagram, ataupun Flickr. Nah, itu saja dari kami. Semoga cukup menjelaskan mengenai Fulbright, terutama yang Fulbright Master's Degree Scholarship, ya. Untuk selanjutnya, kami ingin mengundang Anda sekalian yang berminat untuk mengikuti virtual group foto untuk bisa menghidupkan kamera Anda. Kita akan mengambil foto bersama. Silakan Anda hidupkan kamera sekarang, dan tim kami akan bersiap-siap untuk mengambil foto Anda. Ini sekaligus menjadi doa ya, semoga yang ikut acara ini nanti semuanya bisa menjadi Fulbrighter Indonesia. Amin. Ya, silakan rekan-rekan semuanya yang berminat untuk ikut grup foto. Baik, oke, sudah siap ya rekan-rekan semuanya? Kita mulai hitungan mundurnya. 3, 2, 1.
Baik, kita ambil foto kedua karena peserta ada kurang lebih hampir 100 orang yang masih ada pada jam ini. Silakan di layar kedua boleh mulai diambil. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Baik. Ya, layar terakhir, layar keempat. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi dalam grup foto virtual ini. Baik, rekan-rekan, demikian acara daring Aminef Fulbright Online Series bagian ketiga yang kami adakan untuk mempromosikan program beasiswa Fulbright Master's Degree yang saat ini menerima aplikasi hingga 15 Februari 2021 ya. Semoga tips yang disampaikan oleh Anes dan juga Erika tadi bermanfaat bagi Anda yang tengah mempersiapkan aplikasi Anda. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Anes, Johannes Paidiban, dan juga Erika Siregar yang telah bergabung dan membagikan cerita pengalaman Fulbright, studi di Amerika Serikat, dan juga tips yang sangat berguna ya. Dan juga kepada rekan-rekan lainnya yang sudah bergabung pada acara ini, terima kasih banyak. Siaran acara ini, rekamannya akan bisa Anda saksikan di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia, bisa disaksikan ulang, mulai setidaknya selambatnya besok tanggal 30 Januari. Ya, saya Mita, selaku moderator acara, undur diri terlebih dahulu, sampai ketemu di acara berikutnya untuk online series terakhir, yaitu mengenai Fulbright Doctoral Degree Program, ada di tanggal 5 Februari, nantikan informasinya di kanal dan juga kanal media sosial dan juga laman Aminef, sore ini atau malam ini kami akan posting. Pantau terus ya, website dan juga kanal media sosial kami. Selamat sore sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.